Halo Sobat Istimewa, saat ini Anda sedang menyimak tayangan perdana podcast Ngopi Jai, Ngobrol Pendidikan Yogyakarta Hebat bersama saya Yeti Budiantari. Apa kabar sahabat Istimewa? Meskipun kita sedang memasuki masa berdiding, semoga kondisi kita tetap selalu sehat. Baik, hari ini kita akan berbincang mengenai berbagai hal seputar perjalanan membentuk unit layanan disabilitas. Sobat Istimewa dapat menyimak melalui YouTube channel BPMP Jogja. Sobat Istimewa, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, pemerintah perlu melakukan langkah konkret dengan menerbitkan peraturan turunan guna menaungi hak-hak penyandang disabilitas. Pada tahun 2022, pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Perda ini membuktikan bahwa persoalan disabilitas sudah mengalami banyak perubahan. Disabilitas tidak lagi dilihat sebagai abnormalitas atau bahkan ketidakmampuan, tetapi hanya sebagai salah satu bentuk diversitas. Disabilitas bukan masalah charity, tetapi persoalan tentang human rights atau hak asasi manusia. Dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada aspek pendidikan, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sobat Istimewa, pada episode perdana ini kita telah hadirkan salah satu pejuang luar biasa yang membidani lahirnya layanan unit layanan disabilitas. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Aris Widodo MPD, Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas Resource Center, Bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta. Salam inklusi Pak Aris. Salam. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Yeti. Tentu saja Bapak sibuk akhir-akhir ini, apalagi dengan PPDB ya Pak. Betul. Ya, semoga Bapak senantiasa sehat. Amin, amin. Oke, baik. Bapak, bolehkah Bapak berkisah bagaimana awal perjuangan Bapak sehingga terbersit untuk mendirikan unit layanan disabilitas? Monggo silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Yeti. Pada tahun 2008 di Kota Yogyakarta, Bapak Wali Kota mendeklarasikan mencanangkan Perwal 47 tahun 2008 tentang pelaksanaan pendidikan inklusi untuk anak berkebutuhan khusus dan cerdas istimewa. Itu turunan dari Permen 70 ya. Oh iya. Jadi itu. Kemudian dari situ otomatis Kota Jogja sudah punya kewajiban yang mengikat karena itu sudah perwal ya. Kewajiban mengikat untuk melaksanakan. Kemudian Dinas Pendidikan pada waktu itu bidang SD ya. Bidang SD disampiri tugas untuk melaksanakan pendidikan inklusi. Gayung bersambut pada itu kepala bidangnya Pak Sugeng, dia menugaskan saya sebagai salah satu kepala seksinya untuk melaksanakan pendidikan inklusi. Nah, sejak itulah saya pada waktu kasih tendik ya, itu disampiri atau ditambahi tugas yang namanya kalau sekarang menurut Permendikbudristek 47 2023 itu yang namanya penguatan kelembagaan. Jadi tahun 2008 kami memulai dengan penguatan kelembagaan. Jadi kegiatan pendidikan inklusi ditempelkan pada seksi tendik bidang pendidikan Dikdas. Waktu itu. Kemudian mulailah kita berjalan melaksanakan sosialisasi. Pada awalnya waktu itu kami itu menunjuk 7 sekolah. 7 sekolah untuk melaksanakan pendidikan inklusi. Awalnya memang ditunjuk. Kami menunjuk sekolah-sekolah. Seperti pilot project begitu ya? Betul ya. Jadi sekolah-sekolah yang gurunya atau kepala sekolahnya itu sudah aware dengan pendidikan inklusi, sudah ramah, mereka itu langsung kami tunjuk untuk ikut menjadi tim kami yang namanya tim Resource Center. Tim Resource Center Pendidikan Inklusi. Jadi kami menempelkan kegiatan tim Resource Center Pendidikan Inklusi di DPA-nya Tendik, bidang seksi Tendik itu menempel di situ. Jadi intinya di situ.
Kemudian berlanjut itu berjalan sampai bertahun-tahun. Kemudian ketika saya pindah ke Kasih Manajemen Sekolah, inklusi itu juga ikut saya lagi. Oh iya. Nah, karena apa? Inklusi ketika di penguatan kelembagaan itu memang mengikuti figur ya. Oh iya, Siapa yang betul. ramah dia akan diikuti gitu. Itu awalnya Jadi begitu. program mengikuti figur ya, Orangnya, Pak? begitu orangnya. Sehingga itu kami lakukan, kami di bidang seksi manajemen sekolah mungkin sekitar 4 tahun ya, itu Oke. diikuti itu. Alhamdulillah mulai berjalan lancar ya. Tim kami Research Center semakin solid ya. Kami mulai mengadakan pelatihan-pelatihan terutama untuk sosialisasi dan pelatihan guru kaitannya dengan pendidikan inklusi. Bagaimana agar para guru di sekolah itu mampu mendidik anak-anak berkebutuhan khusus di kelas inklusif atau di kelas yang Kalau sama. untuk pelatihan-pelatihan itu siapa yang melatih Bapak? Kami kerjasama dengan kampus, Bu. Oh, dengan Jadi sejak kampus. awal awalnya kami bekerjasama dengan UKP UGM ya, Fakultas Psikologi, kemudian kami bekerja dengan PLB UNY, kemudian terakhir kami bekerja dengan PPT UI, jadi Pusat Psikologi Terapan UII, ya, yang punya psikologi punya PLB ya UNY, kami gandeng untuk libatkan karena pada dasarnya pada waktu itu kami juga kebingungan. Ini ahlinya siapa? Kalau itu ahlinya PLB, memang kan ahlinya PLB ya yang dari punya jurusan SLB. Tapi SLB waktu itu kan punyanya provinsi ya, sehingga kami birokrasinya kan kami tidak bisa loncat-loncat, harus lewat kepala dinas dan sebagainya. Itu membutuhkan waktu juga, sehingga akhirnya yang penting kami jalan pintas. Orang pinter itu ada di kampus itu ya, sementara begitu. Jadi kami yang menjamin mutu pelaksanaan pendidikan inklusi kami waktu itu kampus, PLB UNY terutama sama psikologi UGM. Jadi itu kami laksanakan pelatihan-pelatihan, ada diklat dasar ya, diklat dasar. Kalau GPK itu awalnya kami ambil dari guru kelas. Jadi dari SD kami ambil dari kelas namanya GPK sebagai tugas tambahan. Jadi mereka itu kita latih, kita diklasar, kemudian kita jadikan GPK. Pada waktu itu mereka kami tambah honor 150.000. Oh iya. 150.000. Jadi kalau itu perangkatan atau bagaimana Pak? Perangkatan. Setiap kelas ya Pak ya? Setiap kelas diklat? Oh enggak. Maksudnya angkatan tahunnya ya, tapi bukan angkatan kelasnya. Artinya sekolah itu kalau kepala sekolahnya mengizinkan 1 atau 2 GPK, ya itu yang kami terima. Jadi tidak semuanya ya Pak ya? Tidak semua guru ya? Hanya beberapa yang ditugaskan oleh sekolah. Kepala sekolah ya. Tapi kami sebenarnya kami menyasar semua guru kelas. Itu wajib kita latih. Nah, cuman ketika itu setelah dilatih kemudian yang diberikan SK oleh kepala sekolah sebagai GPK, itu belum tentu semuanya. Jadi itu yang kami ikuti ketika kepala sekolah itu menunjuk, katakanlah kita melatih guru kelasnya ada 6 ya, kemudian yang 2 baru dibolehkan untuk sebagai tugas tambahan GPK. Ya guru 2 itu karena harus ditunjuk kepala sekolah, ada terkait dengan kaitannya dengan insentif ya. Ya meskipun betul. Sedikit karena ada tambahan ya Pak ya. Jadi kalau tidak dengan kepala sekolah yang menunjuk, kami khawatir terjadi kecemburuan kan begitu. Kalau yang 7 sekolah itu Pak, 7 itu mana saja Bapak? 7 awalnya itu SD-nya itu SD Karanganyar, SD Giwangan, SD Bangun Rejo 2. Oh iya. Kemudian Taman Muda IP. Taman Muda. Ya, Taman Siswa karena itu lahirnya inklusi sebenarnya kan dari sana ya, dari Ki Hajar ya. Dari Kodrat Alam dan Merdeka Belajar itu sebenarnya kan dari Ki Hajar itu. Kemudian yang SMP kami tunjuk juga Taman Siswa ya, Taman Siswa Taman Muda IP. Kemudian Taman Madya, SMP Taman Madya. Kemudian SMA SMK. Yang kami tuju SMK itu ada 2, SMK Muhammadiyah 3 dan SMK Pembangunan. Oh iya. Jadi ada 7. SMA Pembangunan itu Merican itu Bapak? Bukan, SMK Pembangunan swasta. Oh swasta. Yang di daerah Taman Sari. Ada SMK Pembangunan. Saya masih ingat kepalanya itu Pak almarhum Pak Maruli ya. Itu orang Batak. Iya. Jadi itu ada 7 sekolah yang kita tunjuk. Kemudian 7 sekolah itu kami bentuk forum, namanya Forum SPPI, Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi. Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi. Jadi itu anggotanya kepala sekolahnya itu punya forum sendiri, Forum Kepala Sekolah SPPI. Kemudian ada forum GPK. Jadi GPK dari 7 sekolah itu jumlahnya 21. Itu yang pertama kali kami latih pertama kali. Oh, iya. Kami pinjam tempat di SMK Koperasi, kami latih. Kalau tidak salah itu dengan Dr. Eshartiwi, Profesor Eshartiwi yang sering di sini juga. Kemudian dengan Bu Elga, belum Bu Elga itu dulu GPK kami malah jadi masih belum jadi dosen ya.
Bu Elga Adriana ya. Adriana ya. Psikologi itu dulu itu GPK dari SD Tumbuh. SD Tumbuh, iya betul. Itu sejarahnya. Kemudian beranjak ke tahun berikutnya, tahun 2012 itu kemudian kami mendapatkan penguatan dari dinas, diberikan SK Resource Center yang nempel di seksi tadi. Itu diberi SK namanya pembentukan SK Resource Center itu pakai keputusan kepala dinas. Iya. Jadi isi dari kegiatan itu yaitu tadi ada honor team, ada kegiatan pelatihan, ada kegiatan asesmen. Oh iya. Asesmen karena belum punya psikolog, kami ngundang orang psikolog luar kerjasama dengan UGM, UKP, kemudian kami yang bayar itu ya begitu, DPA-nya uangnya ada di tempat kami. Iya. Jadi ada membentuk resource center, diberi SK kepala dinas. Artinya itu tidak menambah pasal di tupoksi. Ya. Di tupoksi kurikulum ya. Kalau sekarang kan karena mereka sudah punya tupoksi terus kemudian ditambahkan kan begitu ya. Tapi dulu belum berpikir begitu. Jadi tambah saja yang penting dikasih SK. SK resource center oleh keputusan kepala dinas. Kemudian tahun itu juga keputusan kepala dinas itu kami ajukan ke wali kota dan dibuatkan keputusan wali kota. Jadi sudah mengikat di seluruh kota ya. Jadi itu penguatan yang kedua. Kemudian pada tahun 2012 juga kami membentuk Pokja Inklusi. Oh, ada Pokja Inklusi. Pokja Inklusi dibentuk tahun 2012. Tokoh-tokoh pendidikan inklusi yang isinya praktisi kami kumpulkan menjadi Pokja Inklusi. Jadi mereka masih itu aktif ya Pak sampai sekarang ya masih Pak aktif, ya? Masih aktif. Itu yang sebenarnya yang kami pakai untuk ujung tombak ketika melakukan sosialisasi ke sekolah. Bukan ke pejabat ya. Kalau pejabat itu tahun 2014 kami membentuk komite disabilitas itu untuk komunikasi dengan para pejabat yang levelnya setara ke atas ya. Berarti banyak komunitas-komunitas ya Pak ya? Iya. Terkait untuk memperjuangkan pendidikan inklusi. Betul. Sebenarnya endingnya semuanya pengen membuat unit layanan disabilitas. Awalnya itu karena kami harus komunikasi agar itu menjadi lembaga. Karena apa? Waktu itu 9 tahun saya diikuti pindah kemanapun diikuti dan kemudian sangat-sangat tergantung pada personil saya dan Pak Sugeng kepala bidang saya. Jadi Pak Sugeng orang luar biasa dia. Jadi dia itu yang memberikan kebebasan saya untuk berkreasi di situ dan Pak Sugeng membackup pekerjaan saya yang lain. Jadi itu padahal beliau itu atasan saya. Jadi itu sehingga akhirnya kami karena ya ada chemistry dengan Pak Sugeng itu akhirnya bisa berjalan lah alhamdulillah. Dan kami punya tim resource center itu awalnya. Kenapa sekarang ULD-nya ULDRC? Karena kita tidak menghilangkan sejarah kami karena dari resource semula center. Resource center ya Pak. Jadi motivasi dari Pak Sugeng itu memberikan kebebasan kepada Bapak untuk berkreasi itu juga menjadi penguat sampai akhirnya menjadi ULD ya Pak ya. 2016 Mbak. 2016. Jadi 2016 kami baru Pak Wali Kota, PJ Wali Kota itu meluncing ya. Sebelum meluncing itu kami memang ke PKLK ya, ke kementerian di PKLK kami minta dibantu dana untuk sosialisasi pelatihan pendidikan inklusi untuk kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK. 1.600 orang kami latih di Kaliurang. Karena kami mengawali ULD berdiri itu semuanya sudah launching dan sudah ada kesepakatan siap melaksanakan. Tahun berapa Bapak itu Pak? 2016. 2016 dari Kaliurang kita latihan 3 hari di sana. Kepala sekolah semuanya sudah siap begitu. Kemudian kita kumpulkan di Ujo, tempat markasnya ULD yang Ujo sekarang. Kusuman. Kami buat launching bahwa kepala sekolah siap melaksanakan pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta. Kemudian Pak Wali Kota meresmikan UPT ULD, ceritanya begitu. Wah luar biasa. Sejak tahun 2016. Kira-kira yang Bapak rasakan kendala yang terberat itu yang mana Pak? Ketika Bapak melakukan perjalanan ini sampai pada terbentuknya ULD. Sebenarnya yang paling berat adalah merubah mindset guru. Iya. Mindset guru. Karena yang kita kelola itu kita kan memberikan layanan pendukung kepada sekolah. Jadi kami itu sebenarnya bagaimana merubah mindset guru bahwa sekarang itu pendidikan itu beragam. Pendidikan itu harus mengampu semua anak. Kita harus bicara tentang falsafah Bhinneka Tunggal Ika ya, tentang kodrat alam yang berbeda-beda dan itu cukup berat karena guru biasanya selalu berorientasi pada prestasi ya. Jadi semua anak yang hebat itu berawal dari IPA biasanya kan begitu. Jadi anak-anak hebat itu IPA. Saya masuk ke SMA IPS itu semua orang tanyanya kamu IPS, aneh gitu ya. Karena saudara saya semuanya IPA, tapi itu kenyataan ya. Sehingga akhirnya itu pekerjaan berat kami bahwa semua anak itu sebenarnya bisa menjadi juara kalau kita bicaranya bakatnya masing-masing.
Kalau kita bicara sesuai dengan multiple intelijensi, maka semua anak itu akan bisa menjadi juara sesuai bakatnya. Dan itu bisa untuk hidup bagi orang itu masing-masing. Jadi bukan hanya orang yang pinter sains ya, fisika, IPA itu yang hidupnya pasti sukses. Jadi merubah itu merupakan hal yang lumayan berat karena selalu kembali kepada wah ini menyulitkan, ini akan mengurangi prestasi sekian anak yang lain. Ini akan menyita waktu, menyita pikiran dan sebagainya. Itu alasan yang kalau orang sudah punya alasan, maka tembok alasan itu ada ribuan di belakangnya. Sedangkan mereka yang sudah siap, iya Pak siap, semangatnya luar biasa, itu selalu ada jalan. Itu yang kami temukan. Jadi mereka tidak yang sudah terbuka pikirannya ya, yang sudah sadar itu. Itu mereka itu meskipun hanya beberapa orang, kami merasakan 10 orang untuk menggerakkan kota Jogja itu bisa. Tapi ketika di sekolah itu kita mau bulat 100% inklusif semuanya pemikirannya sama, itu sulit. Itu kendala perjuangan yang pertama. Sampai sekarang nampaknya masih ada ya Pak? Ya sekarang masih ada ya, 1-2 itu masih ada. Tidak ada sekolah yang bulat 100% semua sepakat, guru katakanlah itu sepakat, itu pasti ada orang yang nyeleneh ya. Ya mungkin 1-2 itu ada yang bilang, wah ini sulit. Itu tidak harus dikatakan sulit dengan melihat ketika ada anak yang berbeda lewat di depannya dengan wajah dikenyitkan ke atas saja kita sudah merasakan bahwa hati dia itu nggak ikut di situ. Intinya di situ. Dilihat dari mimik muka itu sudah nampak ya Pak. Kira-kira kok ini tidak sepakat begitu sudah nampak. Dan itu tidak pernah bohong. Yang namanya gestur itu malah nggak bohong ya. Kalau orang mau mungkin bicara ada Bapak Kepala Dinas, bagaimana yang bisa bagus mungkin begitu ya. Tapi wajah itu tidak akan bisa berbohong. Orang bagus saja wajahnya kok begitu ya. Wajahnya susah itu aja kan itu tidak mencerminkan. Artinya apa? Nampaknya Bapak juga sangat berpengalaman ini teman-teman. Dalam membaca gestur itu. Saya pernah dibaca oleh Pak Aris ini pernah dibaca ini. Itu yang kita berikan bekal kepada GPK, guru-guru kami. Karena apa? Ketika kita mengidentifikasi anak awalnya itu kita melihatnya dari sisi gestur dulu. Guru masuk kelas itu semua harus kita lihat. Jadi gestur anak seperti apa, cara duduk, wajahnya itu harus dilihat dulu. Kemudian kita lihat, kita rasakan apa dari gestur itu ada sesuatu yang memang berbeda ya. Kalau berbeda kemudian kita beranjak ke format ya, kita isi format. Kemudian ketika formatnya terisi ternyata diduga anak itu berbeda dengan yang lain, masuk ke asesmen. Nah itulah fungsi ULD di situ, mendidik, identifikasi, asesmen sampai melakukan modifikasi kurikulum. Guru harus bisa itu, fungsi pelatihannya ada di kami. Kira-kira Pak Aris, ketika Bapak memahami terkait dengan gestur-gestur orang, ini Bapak otodidak atau Bapak belajar dari para psikolog atau ilmu titan ini Pak? Kira-kira. Sebenarnya basic saya kan psikologi pendidikan. Oh iya. Jadi memang sudah ada dasar pun. Kalau kita bicara tentang psikologi analisis transaksional itu sebenarnya kita mengawali juga cerita tentang gestur ya. Ketika orang isi jiwanya apa, wajahnya kayak apa, di sana sudah tertulis teorinya seperti itu. Kemudian yang lainnya baca-baca sendiri. Ada buku body language karena Alan Peace dan sebagainya itu banyak kok. Banyak, tapi artinya itu untuk menguatkan. Jadi dan ternyata memang menurut saya ya meskipun tidak bisa dipakai andalan utama, itu cukup mendukung. Sobat Istimewa, Pak Aris sudah banyak berkisah tentang kronologi dan juga suka duka sampai terbentuknya unit layanan disabilitas Kota Yogyakarta. Selanjutnya saya akan kembali berbincang dengan beliau terkait dengan layanan yang sudah dilakukan oleh ULD Kota Yogyakarta. Pak Aris, apakah bisa dikisahkan layanan-layanan yang dilakukan oleh ULD Kota Yogyakarta setelah berjalan beberapa tahun ini, Bapak? Monggo silahkan. Terima kasih. Gini Mbak Yati, jadi ULD itu memberikan 2 layanan pokok ya. Yang pertama layanan pelatihan untuk guru atau peningkatan kompetensi untuk guru agar guru mampu mendidik anak berkebutuhan khusus di kelas inklusif. Yang kedua, melakukan pemetaan terhadap calon peserta didik atau PDBK ya, peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi melakukan pemetaan. Artinya ketika kita melakukan yang pelatihan dulu, saya ambil pelatihan dulu, pelatihan peningkatan kompetensi itu kami menyediakan pelatihan yang bisa diakses oleh guru-guru di Kota Yogyakarta. Yang pertama adalah diklat dasar. Jadi semua guru yang mereka itu mau ikut ambil bagian sebagai guru pembimbing khusus, baik itu sebagai tugas tambahan atau GPK murni, artinya dia itu berbayar murni
sebagai guru pembimbing khusus ya, bukan tambahan. Itu harus melalui diklat dasar. Diklat dasar kami kerjasama dengan UNY, jadi kami titipkan di UNY, kemudian biayanya dari pemerintah kota ya, dari APBD. Itu setiap tahun kami melaksanakan antara 1 sampai 2 kali. Oh iya. Tergantung kami rekrut pegawainya berapa Luring kali. ya Bapak? Luring. Itu dulu 10 hari Bu, sekarang tinggal 5 hari. Oh, tinggal 5 5 hari hari. karena diprotes sekolah terlalu lama perginya gitu. Jadi Mengganggu aktivitas pembelajaran ya Pak? betul, jadi mereka kehilangan guru gitu. Padahal yang kehilangan gurunya itu guru yang mengampu anak-anak berkebutuhan khusus yang kadang-kadang rewel juga kan begitu. Jadi itu kemudian ada workshop yang kedua, itu workshop SPPI, itu workshop yang paling awal sebenarnya. Jadi setiap sekolah itu boleh mengakses workshop SPPI. Paket kami puluhan. Bahkan dulu pertama kali 40 paket. Wah. Karena apa? Sebenarnya workshop SPPI itu merupakan kegiatan taktis kami ketika sekolah itu membutuhkan kemampuan tertentu dan kami belum bisa memenuhi, maka kami latih pakai workshop SPPI. Yeah. Jadi judulnya workshop sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Tapi kalau sekolah, Pak, kami nggak bisa didik anak yang lumpuh layu ini gimana? Ya kami undangkan ahlinya lumpuh layu untuk melatih, itu temanya itu, jadi materi pokoknya itu. Jadi itu yang fleksibel. Dan itu makanya jumlahnya banyak. Kalau sebenarnya taktis kami ketika, Pak, kami minta GPK, belum ada, harus tahun depan. Maka kami latih dulu Bu semuanya, gurunya. Oh iya Pak, siap, kami berikan pelatihan. Dalam waktu 2 minggu dari dia minta, kami sudah melakukan pelatihan. Yeah. Jadi itu workshop SPPI. Materinya workshop SPPI itu tentang bagaimana kita memahami keberagaman, kebijakan pendidikan inklusi, dan identifikasi awal. Sebenarnya hanya 3 materi pokok ini. Berarti support anggarannya luar biasa ya Pak untuk ULD ini? Iya, kami diberi anggaran, alhamdulillah kita diberi anggaran 6,5 miliar. Wah. Sampai dengan tahun ini. Itu termasuk gaji GBK ya. Oh iya. GBK kami 185. 185. Yang 55 itu swasta, di swasta yang 130 ya. Itu di sekolah negeri 130 di sekolah negeri. Yeah. Dan sisanya itu untuk pelatihan-pelatihan dan asesmen. Jadi asesmen kami ada 2 jenis. Kalau jumlah siswa itu yang bermasalah kurang dari 5, dari sekolah memberikan surat pengantar untuk di asesmen di ULD. Layanan harian, kami ada psikolog yang standby 2, karyawan ULD 2, itu layani kalau jumlahnya kurang dari 5. Oh, iya. Tapi kalau lebih dari 10, kami akan merujukan psikolog sejumlah anak. Kalau anaknya 30, kami kirimkan 30 psikolog kerjasama dengan PPTI. 1:1 ya Pak ya? 1:1, dan sehari harus selesai. Harus selesai itu ya, kalau datanya kurang ya besoknya harus ditambah. Tapi intinya kita targetnya itu kalau 1 anak itu hari itu dilaksanakan ya tidak ada boleh yang ditunda. Wah, luar biasa. Jadi itu sampai jumlah 32, maksimal 32, kami bisa melayani setiap hari. Jadi itu yang kan anggarannya dari Pemkot. Jadi kami punya target untuk yang psikolog kunjungan sekolah yang 10 tadi, lebih dari 10. Itu kami punya target 600 siswa per tahun. Kemudian kalau yang di kantor ya rata-rata 4-5 sehari itu sudah banyak ya, sudah full, karena nanti itu saja nanti selesainya bisa sampai 1-2 minggu. Yeah. Kalau misalnya diklat-diklat begini, apakah ada yang daring Bapak? Atau mungkin buku-buku atau modul yang bisa diakses? Kalau daring, sering kita Bu. Daring ya, daring. Artinya kita itu punya wahana yang melalui YouTube juga. Oh, iya. ULD Menyapa, jadi bisa dipanggil melalui ULD Menyapa ya, Dindikora, ULD Menyapa. Itu isinya biasanya banyak di konferensi kasus. Oh, iya. Suatu sekolah punya kasus, maka tidak selesai, dibawa ke ULD, itu nanti akan menjadi materi untuk ULD Menyapa. Agar teman-teman lain, guru-guru yang lain bisa belajar dari situ. Belajar dari pengalaman itu ya Pak, permasalahan-permasalahan. Ya, konferensi kasus pasti kami menghadirkan, kami dari ULD, saya biasanya dengan 2 psikolog, ditambah dari pakar. 1 minimal harus ada pakar. Ya. Karena pakar bagi kami adalah penjamin kualitas ya, agar kita tidak belok melaksanakan pendidikan itu. Ya. Berarti kan itu untuk peningkatan kompetensi guru-gurunya ya Pak. Ya. Nah, kemudian untuk kegiatan pemetaannya bagaimana Bapak? Pemetaan? Iya. Yang layanan pemetaan. Oh, itu gini Bu, jadi kalau mereka itu biasanya sudah, admin kami sudah melalui WA Group ya. Melalui WA Group itu selalu secara kontinu minta data ke GPK. Dan GPK itu untuk mengambil gaji setiap bulan, itu syaratnya melaporkan progres ABK-nya yang dibimbing, kemudian kasus yang dihadapi sama persensi. Jadi itu
3 hal itu wajib dilaporkan untuk mengambil gaji. Oh iya. Nah, jadi kami bisa monitor hari ini tiap tahun jumlahnya berapa. GPK kita itu ada di 92 sekolah. Ada di 92 sekolah. Jadi belum merata sebenarnya, belum merata. Di semua jenjang ya Pak ya? Di semua jenjang. Ya. Baik. Terima kasih Pak Aris. Kemudian terkait dengan PPDB Pak, ini kan kita sudah melalui PPDB ya Pak ya. Kira-kira peran apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu dari ULD Kota Jakarta? Ya, jadi PPDB afirmasi, PPDB untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini, berkebutuhan khusus disabilitas, itu dilakukan di ULD. Jadi mendaftar sekolah itu bukan di sekolah, Bu. Daftarnya di ULD. Karena mereka harus dilampiri dengan hasil asesmen dan sebagainya. Jadi setiap anak prinsipnya kan harus dapat sekolah. Sehingga itu yang akhirnya kalau mereka itu mendaftarnya langsung ke sekolah, sekolah nanti bisa membuat peraturan sendiri-sendiri. Ya. Ada yang ini harus tes pakai ini, sehingga sebenarnya ada sekolah tertentu yang kemudian jaga image, untuk menjaga image-nya justru sebenarnya seleksi itu untuk menghilangkan agar ABK tidak bisa masuk di tempatnya kan begitu. Makanya sekarang yang namanya PPDB afirmasi itu di-pool di ULD. Sudah ini tahun yang keempat ya. Tahun yang keempat itu kita melaksanakan. Jadi selama 4 tahun pertama ini tidak ada satupun anak-anak berkebutuhan khusus dari TK, SD, SMP yang ditolak di sekolah berikutnya. Karena kami yang memberikan rekomendasi, sudah kami lengkapi dengan hasil asesmen, lengkapi dengan C1 kota, kemudian kita kirim ke sekolah. Semuanya diterima. Baru yang terakhir yang di tahun 2024, ini yang kelima ya. 2024 ini memang ada yang tertolak. Itu karena sistemnya pakai online. Jadi semi online. Jadi harus ada pengajuan pendaftaran melalui online. Setelah pengajuan pendaftaran baru verifikasi ke ULD. Nah, ketika sudah masuk diverifikasi masuk ke jalur online ini mereka tidak bisa menarik kalau salah pilih. Sudah terkunci. Sudah terkunci. Dulu kalau ketika kita itu pakai manual ya. Luring itu kan pilihannya 16, Bu. Kami harus mencarikan sekolah sampai dia itu dapat di 16 sekolah negeri. Jadi mereka pasti dapat sekolah. Tapi sekarang mereka diberikan pilihan 3 pilihan. 3. Sebenarnya 3 pilihan itu sebenarnya cukup kalau teknik dari orang tua mengambilnya tepat. Tapi karena ini mereka kadang-kadang ya egonya cukup tinggi. Saya harus milihnya yang sekolah yang dia sukai. Misalnya SMP 1, 2, 3 misalnya. Milih itu ya. Kemudian di 1, 2, 3 ini ternyata di hari pertama sudah penuh. Ini sudah terkunci, tidak bisa pindah pilihan. Artinya apa? Yang sudah penuh ini otomatis nanti harus ke swasta, jalurnya non-online. Dia tidak bisa ngambil online lagi. Nah, inilah mengakibatkan kemarin ada 39 anak yang terlempar ke swasta. Meskipun di Kota Yogyakarta sudah menyiapkan perwal tentang jaminan pendidikan bagi disabilitas. Sudah disiapkan, jadi mereka yang terlempar ke swasta tapi sudah masuk melalui ULD, itu mereka dibantu biaya pendidikan. 1 tahun 4 juta untuk biaya operasional sekolahnya 3 juta, 1 juta untuk biaya personal. Itu dukungannya. Meskipun sampai sekarang itu hari ini ya, progresnya saya lihat baru 10 anak yang ngambil yang ngambil ke sekolah swasta. Saya nggak ngerti mereka milih sendiri mungkin ya, tidak lewat kami, milih sendiri. Nanti kalau milih sendiri mereka kemudian mengambil berkas ke kami akan buatkan SK untuk mereka mendapatkan tadi dukungan dana dari JPD. Jadi tidak masalah meskipun tidak lewat kami yang ini. Kalau nanti ada laporan bahwa kemudian kami cek sudah verifikasi ketika daftar di sekolah negeri tidak diterima, dia akan kami jamin. Tapi kalau sama sekali belum pernah lewat jalur online yang itu tidak dijamin dari JPD. Jadi menurut Pak Aris perlukah edukasi untuk sekolah dan untuk orang tua agar tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi, Pak? Sehingga anak harus terlempar. Betul, gitu. harus ya. Jadi ini sebenarnya hal yang sangat menyedihkan bagi kami sebagai ya pelaku ya di ULD yang mengurusi anak-anak berkebutuhan khusus. Karena apa? 6 tahun kami mendidik ya melalui sekolah GPK kami, guru kami didik. Soal-soal sudah kami modifikasi sesuai dengan potensi hasil asesmen potensi kayak gini, soalnya dirubah. Tapi ternyata terakhir mereka tidak mendapatkan jaminan keberlanjutan sesuai dengan cita-cita mereka, itu yang menyedihkan sehingga harus terlempar. Dan keterlemparan itu banyak salah dalam hal memilih sekolah. Sehingga di sini yang pertama yang perlu kita
perbaiki mungkin sosialisasi ya, sistem sosialisasinya. Sosialisasi mungkin lebih banyak di sekolah. Di sekolah itu kalau di SD ya SD kelas 6 ya, SMP kelas 3 kan begitu. Karena apa? Mereka itu kan orang tuanya kan ada di sekolah itu. Maaf dalam tanda bukan di kelurahan ya. Sementara ini sasaran sosialisasi untuk PPDB afirmasi itu menyasar ke kelurahan. Kurang tepat ya Pak ya? Ya sebenarnya itu yang tahu kan pejabat-pejabat lurah, tokoh-tokoh yang mungkin tidak punya anak berkebutuhan khusus. Sehingga akhirnya anak itu orang tuanya nggak ngerti. Ternyata sistemnya berubah, nggak ngerti. Tapi kalau dari sekolah dikumpulkan, semua wali kelas 6 kumpul, disosialisasi. Mungkin dari 2 sekolah jadikan 1 di mana gitu ya. Itu pasti akan mendengar orang tuanya. Bahwa ada perubahan, kemudian syaratnya apa, itu mereka nggak tanya-tanya. Atau nggak bingung lagi. Saya kira itu jadi ada sistem PPDB-nya kalau memang tetap kita pakai yang digital ya, artinya pakai online, maka harus ada perubahan sosialisasi. Kemudian juga kemungkinan pilihan ya. Pilihan itu mungkin bagaimana pembatasan yang tepat untuk anak-anak berkebutuhan khusus agar tidak ada hanya jaminan. Dibatasi 3 juga ya, Pak agar ada jaminan ya. Mungkin kalau terlalu banyak juga tidak bagus ya. Mungkin 16 pun tidak akan menjamin semua dapat sekolah. Tapi kalau manual memang terjamin masuk sekolah karena kita kan bisa diskusi dengan mereka. Sekolahnya orang tuanya dari Umbul Harjo, dia pengen sekolah di SMP 11 itu kan Pasar Kritian itu ya. Itu kan jauh. Tapi kalau tidak online, artinya mereka bicara dengan kami akan bisa memahami bahwa kenapa kok kamu pilih ke sana. Itu. Karena ternyata orang tuanya kerjanya di Pasar Kritian. Dan dia menjamin anak itu bisa berangkat sekolah, gonceng dia. Nah, kalau sekarang kan jarak ya. Jarak artinya jarak itu ya memang mendekatkan. Tapi ada orang tua yang dekat itu nggak mau karena apa? Dekat tidak menjamin dia bisa mengantar. Karena tiap pagi sekali sudah harus berangkat ke pekerjaan yang sebenarnya sekolahnya berbeda jauh lokasinya. Salah satunya. Jadi mungkin itu yang perlu dipertimbangkan. Baik. Itu Mbak Yeti. Terima kasih Pak Aris. Nah, dari upaya yang dilakukan oleh ULDRC Kota Yogyakarta di bawah kepemimpinan Bapak Aris, kira-kira tugas mana yang paling menantang? Dan pengalaman yang paling berkesan menurut Bapak itu apa? Monggo silahkan Bapak. Yang paling menantang. Paling menantang penyadaran ke sekolah. Ya, penyadaran ke sekolah, ke guru karena merubah mindset tadi. Itu karena itu ternyata tidak pernah. Sekarang sudah kami melaksanakan pendidikan itu 16 tahun ya Mbak. Dari 2008 sampai sekarang kan sudah 16 tahun. Tapi nyatanya itu belum selesai ya. Belum selesai ya. Artinya kalau kita melihat katakanlah sekolah kami yang paling dekat saja belum bisa 100% orangnya itu 100% itu mendukung pendidikan inklusi 100%. Ya itu tadi dari sisi gesturnya yang paling mudah. Melihatnya saja sudah nggak enak gitu loh kita lihat itu. Jadi kalau orang-orang yang semacam ini kan perlu penyadaran ya, karena awal dari pendidikan isi berjalan itu dari ketika sikap kesadaran dari pihak sekolah dulu, stakeholder sekolah. Jadi masalah kaitannya dengan Sarpras itu menurut saya itu berikutnya. Karena Sarpras bisa mengikuti, tapi yang jelas itu penyadaran ini penting. Ketika itu sadar, kemudian sikapnya akan jadi positif. Ketika sikapnya positif, maka kemudian sekolah ini siap melaksanakan, baru kita berpikir tentang sistem yang lainnya. Regulasinya kayak apa. Kalau perlu ditambah seksi atau petugas yang ngurusin pendidikan inklusi biar ada fokus ya. Ya itu baru itu setelah itu isun itu agar itu untuk mendukung keramahan di sekolah. Baru kemudian Sarpras, ternyata kami hari ini mendapatkan anak yang pakai kursi roda, otomatis kita pikirkan besok minggu sudah harus punya WC duduk ya. Tidak harus duluan disiapkan dulu. Kalau duluan disiapkan itu biayanya nanti akan sangat luar biasa, bisa triliunan kalau setiap sekolah harus menyiapkan ruang sumber ya. Itu loh tadi. Sebenarnya maunya semua sekolah punya ruang sumber. Jadi tapi kenyataannya kalau kita buat ruang khusus kayak gitu, biayanya ternyata sekolah kita itu kan ratusan ya. Bisa triliunan itu nanti. Kita jangan bicara Sarpras duluan. Kalau Sarpras duluan tidak akan pernah ada sekolah inklusi. Pokoknya Sarpras mengikuti. Yang penting itu sikap, yang kedua kurikulum. Yang kedua berikutnya penganggaran. Kurikulum itu kenapa? Karena banyak anak-anak kita itu yang terbuli karena kurikulumnya nggak cocok. Contohnya ya, ketika kurikulum kita lama, itu anak-anak yang kan banyak mutasi sekolah. Tahun 2008 sampai 2011 ya. Saya di seksi manajemen sekolah.
itu ratusan anak mutasi sekolah. Kok Hmm. mutasi kok hanya antar dekat sekolah ya? Karena di sini nggak naik kelas pindah ke sana. Nggak naik kelas kenapa? Karena dia tidak bisa mengikuti kurikulum itu. Artinya dia itu dibully oleh kurikulum dan dibully oleh guru yang tidak ramah kan sebenarnya kan. Nah sekarang hal itu alhamdulillah ya sudah jauh berkurang. Artinya kalau kita cari itu akan menjadi kasus, artinya mungkin 1001 ya. Artinya kalau saya lihat sekarang itu kami menangani kasus tahun kemarin 1 tahun tuh 10 sekolah yang anaknya mogok sekolah. Di antaranya ada yang karena kurikulumnya nggak cocok itu ada. Artinya apa? Jadi sudah sangat-sangat sedikit. Iya. Baik. Gitu. Kalau yang paling berkesan menurut Bapak, yang tertinggal di memori Bapak, dan itu sangat mengesankan. Kenapa Bapak kira-kira? Ya PPDB afirmasi. PPDB afirmasi. Karena itu yang terlibat banyak orang. Satu, ketika kita membuat ada kuota anak kita yang sudah kita asesmen, kita kan sebelum PPDB Bu, itu setengah tahun sebelumnya itu kami sudah menyasar semua kelas 6 kita asesmen. Yang diduga berkebutuhan kita asesmen, kita kirim psikolog 1 hari 30 itu sampai sekitar 2 bulan. Selesailah itu. Itu selesai. Nah, ini ketika nanti PPDB itu sudah katakanlah kemarin ada 334 anak. Itu yang hadir itu nanti 3 kali lipat di sekolah, di ULD itu. Orang tuanya. Kadang-kadang bapak sama ibu, terus anaknya diajak, sudah 3 kali lipat. GPK-nya pasti ikut. GPK itu memastikan sampai dia nanti dapat sekolah di mana itu mengikuti. Jadi sekolah kami itu, kantor kami itu menjadi penuh dengan orang. Dan semuanya punya ide macam-macam. Jadi semuanya pengen tahu duluan. Itu yang kadang-kadang membuat kekeseruan ya. Jadi itu yang sangat besar. Belum lagi orang-orang yang membawa memo ya. Ada orang-orang yang bawa surat sakti yang merasa kata BLC. Kami bawa surat sakti Pak, ini dari mana? Dari langit gitu. Dari langit. Iya, ada yang mengaku dari langit, ada Pak. Dari langit surat saktinya itu. Dan harus diterima. Itu yang kadang-kadang kita harus berdebat lama. Kemudian yang kedua, ada orang yang harusnya porsinya anaknya itu memang hanya mampu rawat ya. Artinya dia itu spesifikasinya di SLB. Di SLB. Tapi kami kalau menolak juga melanggar undang-undang. Sehingga akhirnya kami ketika orang tuanya itu tidak bisa kami konseling dan kemudian berpindah ke SLB sejak awal, kami tetap terima dulu. Tapi kemudian kamu di sekolah melakukan kegiatan pembelajarannya pull out. Katakanlah misalnya di sekolah tertentu ya, ada, tidak sebut saya namanya, ada sekolah tertentu yang 4 hari bersekolah di sekolahnya, 1 hari nanti di SLB. Oh begitu, ada ya Pak. Itu karena apa, anaknya berat sekali IQ di bawah 35. Ya artinya itu sebenarnya progresnya di sekolah inklusi tidak akan kelihatan. Ya, Pak, tidak ada memungkinkan untuk berkembang bagus, lebih profesional di SLB. Nanti setelah mungkin ada 4-5 bulan kemudian biasanya orang tuanya malah gitu, Pak anak saya seneng di SLB. Kita tinggal buat surat mutasi. Artinya sebenarnya itu adalah proses merujuk ke sekolah lain tapi dengan pelan-pelan. Melakukan treatment dulu ya Pak. Iya. Jadi kita jangan belum melakukan treatment kok ditolak dulu, itu salah. Pokoknya harus ada progres. Guru harus melihat, kami harus melihat sampai minimal 3 bulan itu dia di training di situ, didik di situ, itu progresnya kayak apa. Dia harus punya target kayak gini, terus dia berubah enggak. Kalau ada perubahan sedikit saja, kami akan bertoleransi untuk bisa bertahan. Tapi kalau itu tidak ada progres, ya mau tidak baru mau, dirujuk kita ke harus sekolah undang orang tuanya untuk konferensi kasus, kemudian ini yang cocoknya di sini. Begitu biasanya prosesnya. Baik Pak Aris, luar biasa. Semoga semangat dan cita-cita juga perjuangan Pak Aris bersama tim dalam melahirkan dan membesarkan ULD RC Kota Yogyakarta bisa menjadi inspirasi bagi kita bersama. Obrolan pungkasan ya Pak ya. Nah, kiranya Bapak berkenan untuk menyampaikan pesan, mungkin juga ajakan kepada masyarakat, tidak saja Kota Yogyakarta ya Bapak, tentang bagaimana mewujudkan ULD sebagai rumah bagi penyandang disabilitas. Semoga Bapak. Harapan kami untuk masyarakat ya, para orang tua, tidak usah malu ketika mendapatkan atau mempunyai anak-anak yang berkebutuhan khusus atau diduga berkebutuhan khusus. Karena apa? Ketika penerimaan itu menjadi awal bagaimana kita itu bisa mendidik dengan baik. Karena ketika diterima biasanya terus orang tua nanti akan melakukan asesmen ya.
dari asesmen kita akan bisa melakukan perubahan-perubahan yang terkait menjadi dasar memahami potensi dan memberikan kurikulum pembelajaran yang terbaik dan paling tepat untuk anak. Jadi harapan kami, semua warga masyarakat yang punya anak berkebutuhan khusus, itu adalah anugerah. Ya. Itu anugerah dan itu harus diterima. Karena apa? Ketika anak itu dikandung pun itu atas doa orang tua. Ya. Saya minta diberikan anak. Kebetulan diberikan tidak sesuai dengan imajinasi saja. Jadi imajinasinya orang tua atau cita-citanya saja. Tapi itu tetap menjadi tanggung jawab orang tua untuk mendidik seoptimal mungkin. Maka salah satu langkahnya penerimaan. Terima dulu. Anak itu apapun adalah anugerah Tuhan yang harus kita didik dengan seoptimal mungkin. Dan setiap anak itu pantas atau bisa menjadi juara kalau sudah ketemu bakatnya masing-masing. Artinya tidak usah khawatir bahwa anaknya tidak bisa hidup di kemudian hari. Selama ketemu bakat dia, maka dia akan menjadi hebat di dalam bakat itu. Artinya tidak ada anak yang tidak juara. Jadi semua anak bisa menjadi juara dan semua guru bisa mendidik siswa selama guru mau belajar. Iya. Terima kasih itu. Terima kasih Bapak. Jadi orang tua yang memiliki anak-anak spesial itu juga orang tua spesial sebenarnya. Betul, ya Pak ya, karena diberi kepercayaan Tuhan untuk bisa membesarkan dan mendidik putra-putri. Oke, baik. Sobat Istimewa, kita sudah berada di penghujung podcast kita. Terima kasih Pak Aris sudah berkenan ngobrol melalui podcast Ngopi Jahe, berbagi kisah perjalanan membidani ULD Kota Yogyakarta. Salam kami untuk seluruh tim Bapak. Terima kasih. Semoga Bapak selalu sehat bersama tim. Ya, selalu berkomitmen dan berjuang dari Yogyakarta menuju Indonesia ramah disabilitas. Sobat Istimewa, saya Yeti Budiantari pamit undur diri. Apabila ada hal yang kurang berkenan dalam bertutur, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih Sobat Istimewa. Sampai jumpa di podcast Ngopi Jahe episode berikutnya. Salam inklusi. Ya. Monggo silahkan Pak diminum kembali. Ya, terima kasih.